Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta netizen, subscriber, pemerhati, Pak Diman berada baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Nusantara maupun di luar negeri, Taiwan, Thailand, Korea, Jerman, Makau, Cina, Malaysia, Brunei, Filipina, Australia, dan di mana berada. Mudah-mudahan semua diberi kelujengan, keberkahan, kelancar dalam urusan. Yang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang ada masalah dalam kehidupannya, mudah-mudahan diberi pencerahan dan yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kali ini mohon izin bergaul untuk buat konten lagi yang sekiranya kisah ini sangat masyhur dan melegenda pada umat manusia. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang hal yang akan saya buat ini. Pada manusia yang mungkin pernah mendengar dan cerita, bahkan juga pernah dibuat konten film tentang peristiwa ini, tentang suatu kejadian dalam kehidupan, yaitu yang sering disebut dengan air kehidupan atau yang sering disebut ma'al hayati. Air kehidupan ini penuh dengan misteri sampai sekarang. Kalau narasi yang terbangun selama ini adalah bahwa waktu itu adanya pada zaman Nabi Khidir alaihissalam, di mana beliau bersama dengan saudaranya yaitu Raja Dzulkarnain mencari air kehidupan ini, dan yang mendapatkan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Itu narasi yang terbentuk dan saya tahu selama ini. Kali ini seperti biasa, saya mohon izin untuk menghadirkan, siapa tahu ada makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita mengenai apa sebenarnya daripada air kehidupan itu. Untuk itu pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan saya lancar tentang hal ehwal apa sebenarnya air kehidupan itu dan dari mana asalnya, apakah sampai sekarang masih ada, kalau masih ada itu kira-kira bagaimana dan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat, silakan disimak. Insya Allah bagi yang diberi pemahaman, mudah-mudahan diberi pancaran cahaya sehingga bisa memahami apa yang terkandung dalam konten kali ini. Kali ini saya ditemani oleh Mas Titis. Sehat Mas Titis? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat. Begitulah kira-kira, tambah ganteng aja kamu. Alhamdulillah. Tambah ganteng aja. Ini pakai apa? Dari mana ini? Dari Bali. Bali, Udeng ya? Iya. Dari Nusa Tenggara ya? Terima kasih rekan dari Bali kirimannya. Bermanfaat, tambah ganteng masih di sini. Siap terima ya? Pak Gari, bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah mengenai apa itu yang dikenal oleh manusia sekarang ini sebagai air kehidupan. Aku ingin tahu ya Allah, itu air dari mana dan apa sebenarnya, sehingga aku mohon diizinkan untuk hadirnya gaib yang bisa bercerita asal muasal daripada air kehidupan itu ya Allah. Aku mohon tolong ya Allah, yang hadir betul yang asli, penyusup yang mengaku otomatis tidak bisa masuk, jadi yang masuk ke video ini betul-betul gaib yang asli dan tahu serta diizinkan untuk bercerita mengenai air kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, gaib yang diizinkan untuk datang ke sini dan tahu dan mau bercerita mengenai hal ihwal daripada air kehidupan itu. Aku mohon judi hadir ke sini dan masuk dalam mediator, tingkah laku, bahasa dan energi disesuaikan dengan dasar mediator ini. Aku mohon hadir.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu bukan saya ini apa itu pegang? Ya, saya tahu, saya melihat dengan mata saya. Apa bentuknya? Wujud pedang. Pedang nempel di leher kalian. Sampean kalau bohong otomatis apa resikonya? Terpotong sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kurang sopan. Ya, Karena sampean tahu kan bahwa dunia itu banyak tipuan. Banyak sekali tipuan. Nah, ini akan khususnya di dunia manusia. Sampean tahu kalau goib kan sekarang ada unsur apa itu YouTube. Ya. Dan mungkin juga ada pemirsa yang bisa melihat goib pakai mata batin mereka. Ya. Mungkin bentukmu ada tanduknya. Jangan ketawa dulu. Mungkin aku juga banyak taringnya kan gitu. Versi mereka yang melihat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang. Sebelum bicara panjang lebar, boleh saya suguhi sesuatu? Silahkan. Silakan. Bismillah ya Allah. Saya mohon suguhan yang paling dia suka ya Allah hadir ke sini. Kun fayakun. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan diminum dulu, dinikmati dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak ya. Benar. Alhamdulillah. Selamat datang di Panul Gaul. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin tahu sampai golongan apa? Saya sendiri dari golongan jin. Dari golongan jin. Kalau golongan jin berarti punya nama, punya usia. Nah, Iya. biar lebih akrab, saya harus manggil sampean apa ini? Panggil saja Mas Arjuno. Mas Arjuno. Kok banyak kali jin namanya Arjuno ya? Iya, memang banyak. Karena nama itu ya memang nama dari makhluk-makhluk semuanya itu ya. Oh. Ada yang sama, tetapi lain daripada makhluknya. Oh gitu, cuma sama nama itu. Sebelum kita bicara lagi, tolong bersihkan dulu Mas Arjuno. Yang nyusup, yang mau nipu, sampai yang tahu kan? Bisa terganggu nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Pagari dulu. Ini saya ini tadi kita lempar. Semua makan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Jadi sudah. enteng badan saya. Ya. Secara manusia berapa umurnya? Umur saya Hmm, sekitar 9.000 tahun. 9.000 tahun. Masa panggil Mas 1000 tahun? Ya tidak apa-apa. Udah tua sekali itu. Ya Hmm. belum sangat tua. Ya panggil Mas lah. Ini sampai datang. Tahu tempat sini tempat saya kan? Sangat mengetahui. Saya mengetahui. Sebelum saya membahas tentang tujuan saya memohon pada Allah dengan izin beliau sampai hadir ke sini, sampai dari golongan jin, usahanya. Berarti punya tempat tinggal. Punya. Nah, tinggal di mana sekarang? Saya menempati di sebuah gunung Hmm, yang ada di Pulau Jawa ini. hmm, Dan gunung itu sangat terkenal, hmm, sangat lekat dengan sejarah daripada Kayangan. hmm. Dan gunung itu sangat berbeda dengan gunung-gunung lainnya. Karena di tempat tersebut ada suatu tempat yang memang tidak bisa terkena daripada pancaran sinar matahari. Oke. Disebutkan gunung apa itu namanya sekarang manusia? Tidak usah. Nah, boleh balik mana yang boleh disebutkan, kalau enggak jangan ya. Ya. Anda kan juga punya password tersendiri. Walaupun gaib juga punya tata krama gitu kan. Benar. Mana yang boleh diceritakan silakan ceritakan, kalau tidak jangan ceritakan. Nanti kalau melanggar apa risikonya? Terpotong-potong. Saya. Tapi insya Allah saya paham. Mungkin gunung ini dimaksud Benar. yang clue-nya atau tanda titiknya itu gunung itu tidak pernah disinari matahari. Ya. Aneh ya kan? Kan di Jawa ya kan? Kalau Jawa harusnya kan kena matahari terus karena tropis kan.
Tapi kan tempat itu kok tidak pernah ditembus oleh matahari. Wallahu a'lam bishawab. Udah pernah saya buat konten itu kalau nggak salah ya. Iya. Sebenarnya waktu itu golongan putih ya waktu itu ya. Oke. Mas Arjuno, berarti sampai tinggal di situ. Di tempat itu yang sudah disebutkan ciri-cirinya. Kemudian tata cara sampean ke sini di Assalamualaikum, itu berarti pengikut agama Islam. Alhamdulillah. Bolehkah Mas Arjuno bercerita bagaimana tentang keislaman sampean? Monggo. Iya. Saya sendiri bersama sang penguasa gunung di masa lampau. Belum ada sekitar 10 tahunan. Itu semua dikumpulkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurcaini Nirwana. Dimulai daripada alam kahyangan terdahulu. Setelah itu baru semua penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini dikumpulkan menjadi satu. Dan setelah semua berkumpul, semua tunduk pada beliau Sang Hyang Nurcaini Nirwana dan juga bersedia memeluk daripada ajaran agama Islam. Dan tidak sampai di situ saja. Dari golongan kami, tidak hanya keislaman saja, tetapi disempurnakan keislaman secara syariat maupun hakikat. Itu yang diajarkan oleh beliau pada golongan kami. Yang saat ini sama dilaksanakan oleh daripada jamaah ataupun murid beliau Sang Hyang Nurcaini Nirwana. Gitu. Jadi itu proses sampean. Kalau nggak salah mungkin bersama-sama Gunung Merapi, Gunung Muria, yang lain sama-sama. Benar. Alhamdulillah. Di dekat sampean ada Gunung Arjun, ada Gunung Slamet, ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro. Itu bersamaan kalau begitu? Sama. Sama Gunung Tidar bersamaan waktu itu ya. Alhamdulillah. Sama. Tadi Mas Arjuna bercerita kejadiannya memang tidak ada 10 tahun yang lalu, antara 800 tahun yang lalu lah ya. Berarti waktu itu baru masuk Islam. Ya. Iya. Sebelumnya berarti masih fasik. 9.000 tahun keislamannya baru antara 800 tahun yang lalu kan. Sebelum itu masih fasik sekali. Iya. Kalau boleh cerita, ketika masih fasik apa yang Anda perbuat tempat itu? Dari golongan kami sebagai penguasa gunung, kami memberikan daripada sebuah keilmuan kepada golongan manusia di masa lampau hingga masa sebelum kami diislamkan. Dan juga tempat daripada tempat tinggal kami sendiri itu menjadi sebuah tempat seperti sebuah tempat pemujaan untuk manusia meminta daripada hajat yang diinginkannya. Dan golongan kami terdahulu saat masih fasik itu pun mengabulkan apa yang diinginkan oleh manusia. Karena setelah kami mengabulkan, pasti nanti kami akan mengambil upah ataupun tumbal di kemudian hari nanti. Diminum dulu. Sate Mas. Terus ada di rampah, suka guyon ya. Iya. Tapi canda aja lah, jangan tegang-tegang, takut nanti. Iya, tidak apa-apa. Itu rokoknya ada, bakul di dekat sampean. Terima kasih, Pak. Bakul selintil ada itu. Iya. Itu dekat kan, situ dekatnya. Iya. Sejuk lagi tempatnya kan. Memang sangat sejuk sekali. Tapi aku belum pernah ke sana loh. Ayo lihat, gak ada kan? Kapan-kapan saja. Tapi kalau kameramen pernah kameramennya itu lihat tuh. Seperti yang saya lihat dari orang-orang di sini. Pernah menginjakkan kaki di sana. Gak ada. Ada. Ini kan? Dan saya masuki pun juga pernah. Oh pernah. Beli nggak sana mereka? Di masa lampau juga nakal. Siapa? Orang ini. Orang ini ngapain dia di sana? Berjumpa dengan seorang kekasih. Kenapa dia tempelin waktu itu? Dari golongan kami.
Sebenarnya mau saja, tapi sudah menjadi makanan jin kecil. Gitu, tapi saya nggak ada kan? Nggak Saya ada. Nggak ada. Jauh aja kan? Yang bertugas waktu itu. Mas Arjuno, oh berarti itu keselama sampai sebenarnya fisik, sebenarnya fasik. Tadi Anda mengatakan kalau ada orang situ ada tempat memuja butuh hajat. Anda bisa mengabulkan tuh kayak apa caranya? Setahu saya, yang bisa mengabulkan hajat untuk manusia hanya Allah. Sekarang kok Mas Arjuno tadi ketika masih fasik kok cerita itu kayak apa ceritanya itu? Ya, jika manusia memang bersih hatinya, secara syariat maupun hakikatnya mengetahui, itu bersumber kalau memang dari hatinya dan juga bersih jernih yang ada di hatinya, itu hajatnya yang mengabulkan Allah. Tetapi untuk manusia-manusia lainnya, itu belum tentu. Karena dari golongan kami sendiri itu bekerja saat tempat kami didatangi manusia, seperti yang saya katakan, sebagai pemujaan diberikan sebuah makanan kepada golongan kami. Baru golongan kami nanti akan bekerja membantu manusia tersebut. Dan menurut mata pandangan manusia secara nyata, golongan kami memang tidak membantu secara nyata. Tetapi jika manusia mengetahui daripada mata batin atau mata rohaninya, sejatinya golongan kami lah semua yang bekerja maupun yang mengabulkan apa yang diinginkan dari manusia tersebut. Oh begitu. Terus kayak apa caranya? Cara kerja kami membantu manusia di masa lampau. Jika ada seorang manusia yang datang, semisal ingin menambah ataupun mencari sebuah keilmuan, maka mereka datang ke tempat saya, lalu membawa sebuah makanan bagi golongan kami, dan juga membawa persyaratan-persyaratan khusus. Dan setelah sampai di tempat tersebut, baru manusia itu melakukan suatu ritual, seperti halnya kami arahkan, kami bisikan melalui bisikan jin-jin kecil yang akan membisiki telinganya. Kami arahkan untuk melakukan bertahap. Dari situ, golongan kami sudah mulai masuk dalam pikiran maupun menguasai jasadnya. Sehingga banyak manusia yang tidak menyadari bahwa yang mengisi sebuah jasad manusia itu bukan lagi ruh dan sukmanya yang asli, tetapi dari golongan lain, semisal dari golongan kami, jin fasik di masa itu, maupun golongan iblis. Dan juga golongan kami jika sudah menguasai jasad manusia, pasti akan membantu apa yang diinginkan manusia tersebut. Misalnya saja, jika golongan kami membantu dalam hal sebuah keilmuan, kami di dalam tubuhnya, pasti orang itu akan berubah menjadi sakti. Yang awal mulanya datang tidak mempunyai apa-apa, dengan niatan ingin mencari sebuah ilmu. Seperti yang saya katakan, jika golongan kami sudah menguasai jasadnya, pastilah golongan kami akan membantu dari dalam yang tidak akan terlihat daripada mata pandangan manusia biasa. Gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kalau orang itu dia punya hajat soal kekayaan harta, gimana cara kerjanya, Mas? Ya, soal hajat untuk kekayaan. Jika dari golongan kami dulu, alhamdulillah belum bisa membantu dalam hal pesugihan, tetapi lebih penglaris tingkat tinggi. Oh gitu cerita tuh. Kalau untuk penglaris tingkat tinggi atau penglaris yang lainnya, dari golongan kami biasanya membantu seorang dukun melalui perantara dukun, ataupun manusia itu nanti ke sana, ke tempat kami, atas anjuran ataupun arahan perintah daripada dukun tersebut, hingga sampailah di tempat kami, manusia tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan dukun tersebut, dan dari golongan kami akan mengikuti bukan hanya di jasadnya saja, tetapi
di tempat dia usaha maupun di tempat dia bekerja. Tetapi dari golongan kami tidak menampakkan daripada aura negatif ataupun hawa negatifnya. Karena jika kami menampakkan daripada aura kami, pasti nanti banyak manusia lain yang terganggu. Itu caranya. Sehingga yang seharusnya kami saat masih fasik membawa pengaruh ataupun energi negatif yang sangat kuat, tetapi energi negatif itu bisa kami rubah menjadi sebuah energi yang tidak terlalu positif. Oh begitu cara kerjanya. Sehingga nanti manusia yang datang mendekat ke tempat usaha tersebut pasti ada tarikan dari golongan jin fasik, anak buah kami. Oh, sehingga membeli sehingga lancar gitu ya. Benar. Dagangannya habis diborong orang gitu ya. Benar. Padahal itu kerja anak buahmu gitu ya. Iya. Astagfirullah. Aku banyak mendengar itu dan minta opah gitu ya. Yang pasti dari golongan kami saat fasik wajib meminta upah. Karena jika dari golongan kami bekerja, itu seperti halnya manusia bekerja, wajib mendapatkan upah apa yang seharusnya. Tetapi perbedaannya, jika manusia mendapatkan upah yang semestinya, dari golongan kami akan mengambil upah sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi di luar janji kalau gitu ya. Benar sekali. Selama orang itu nggak bertobat ya diambil semua gitu ya. Iya. Seanak turunnya gitu ya. Atau semua yang menikmati hasil kekayaannya gitu ya. Benar. Kalau orang sakti ya termasuk yang menikmati kesaktiannya gitu ya. Iya. Oh, gitu ceritanya. Itu cerita Anda sebelum masuk Islam. Jadi kebanyakan memberi suatu keilmuan gitu ya Mas ya. Iya. Untuk masalah kekayaan belum pesugihan tapi penghasilan tingkat tinggi gitu ya. Oke, Benar, terima kasih. Tadi ada mengatakan tinggal suatu tempat yang tak bayangkan ini. Ya memang nggak jauh-jauh sih. Cuma, bisakah Anda menjelaskan bagaimana prosesnya? Tadi pas sampai di tempat itu kok tiba-tiba ke sini dan masuk ke tubuh meditator ini. Bisa Anda bercerita tadi? Bisa. Coba. Saya sendiri sebenarnya salah satu panglima daripada penguasa gunung tersebut. Oh. Dan tadi dari golongan cahaya ada yang datang kepada penguasa kami dan memberikan sebuah keterangan bahwa dari jamaah beliau membutuhkan sebuah keterangan yang harus dikatakan oleh bangsa gaib. Dan dari penguasa kami sendiri itu memerintahkan saya, salah satunya yang harus hadir ke sini. Gitu prosesnya. Benar sekali. Dan bukan karena saya datang ke sana, bukan ya? Bukan. Itu semua atas kehendak Allah dan izin beliau gitu ya. Benar. Hal ini juga disampaikan oleh goib yang lain. Jadi bukan karena kepandaian kami, bukan karena ilmu kami kan gitu ya. Iya. Jadi salah paham sampean Mas. Lalu sampean baca paham juga nanti keluar satunya saya gitu kan. Oke, terima kasih. Udah cukup ngobrol tentang jati diri sampean. Monggo silakan minum. Sana kan sejuk dingin kan, perlu kopi yang hangat gitu ya. Iya. Ya insya Allah kebanyakan yang sudah muslim dan ikut beliau goib itu kalau minta tinggal seperti itu. Cuma karena ada tamu jadi tak suguhi. Ya, mudah-mudahan jadi nikmati. Ya Mas Arjuno. Iya. Oke. Ini masuk ke sisi keinginan saya mohon pada Allah dan izin beliau Sang Yang Nirwana, saya ingin tahu hal ehwal daripada air kehidupan. Pada kisah peradaban manusia dulu, ini juga dikisahkan baik itu di kitab sejarah atau pelajaran-pelajaran sejarah, bahkan juga karena sangat fenomenal pernah diangkat di dalam cerita film. Bahwa dulu itu ada dua sosok manusia yang bersaudara yang mencari sesuatu air. Apabila air itu diminum, makanya si yang minum ini bisa hidup abadi, tidak akan meninggalkan gitu. Dan alhamdulillah dua saudara ini yang sempat mendapat adalah beliau yang sering dipanggil sebagai Nabi Khidir alaihissalam dan satunya adalah Raja Zulkarnain. Nah, yang saya ingin tahu, sebenarnya itu apa sih yang dibilang air kehidupan itu? Itu dari mana asalnya dan bagaimana prosesnya kok sampai turun kok sampai ada di tempat
yang Anda bilang tadi. Terus kalau Mas sekarang itu masih ada atau tidak, saya tidak tahu. Nah sekarang saya ingin tahu itu yang diizinkan sini adalah Mas Arjuno. Jadi aku mohon sampai bercerita yang sejelas-jelasnya. Silakan diceritakan yang diizinkan, yang tidak jangan diceritakan. Paham ya? Oke. Kalau ada penyusup tolong bisa sendiri, jangan sampai nanti iblis bicara. Bersihkan dulu. Ikut tolong boleh iblis nanti. Langsung dirantai oleh malaikat sahabat. Jangan sampai nanti lebih besar iblisnya menguasai saat ini. Iya. Nah, jika kamu kalah, mengetahui. ya bersihkan dulu. Dibentengi masih nyusup aja. Si kecilan kok tambah oke. Banyak dari golongan iblis-iblis yang dikirim oleh manusia. Ke sini? Nah, biar aja. Kok juga dikirim oleh iblis tuh? Kayak paket aja. Karena iblis tersebut sudah menjadi kodam. Oh. Dan jika dari golongan gaib sudah menjadi kodam, apapun yang diperintahkan oleh seorang majikan yang berwujud manusia, pasti akan dilaksanakan. Karena mereka nanti akan mendapatkan sebuah makanan. Oh gitu. Yang dimakan apa tubuhnya dukun itu ya? Nantinya dan pada akhirnya. Dan untuk awal-awalnya sendiri pasti ada makanan-makanan lain. Oh gitu. Makanan kecil. Tumbal lah ya kan? Nah, tumbal. Lebih aja nanti juga menikmati hasilnya. Mungkin kita nggak ganggu mereka kita kan? Iya. Ngapain mereka ganggu kita kan? Tidak apa-apa, itulah manusia. Oke, kembali kepada ingin tahu tadi soal air kehidupan. Mana yang boleh diceritakan? Silakan. Kalau jangan diceritakan, monggo. Iya. Saya akan bercerita sedikit. Iya. Sebenarnya air kehidupan sendiri itu adalah salah satu air dari surga. Terus yang dibawa oleh seseorang ataupun leluhur dari golongan manusia yang disebut Nabi Adam alaihissalam. Saat beliau terusir dari surga dan beliau sendiri itu tepat jatuh berada di bumi tanah Jawa ini, di dekat sebuah gunung yang saya tempati. Dan setelah beliau jatuh dari surga, air itu tumpah ke gunung yang saya tempati tersebut. Dan sekarang masih terjaga daripada keasliannya. Dan juga sejatinya air tersebut nantinya akan diminum oleh seorang manusia pilihan Allah. Seperti yang kamu sebutkan tadi, pernah diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam sendiri. Dan nantinya di akhir zaman ada seorang manusia yang akan meminumnya. Dan sekarang beliaulah yang menjadi penguasa alam gaib. Terus? Dan juga air kehidupan tersebut itu tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Sekalipun dari orang tersebut mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, jika Allah tidak menghendaki daripada manusia tersebut, pastinya tidak akan bisa mendapat. Hanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah saja. Seperti dari awal saya ceritakan tadi, bahwa sejatinya air kehidupan maul hayat tersebut itu yang membawa adalah Nabi Adam alaihissalam. Memang golongan kami di masa itu belum ada, tetapi bekas daripada Nabi Adam saat terjatuh ataupun terusir dari surga, sebenarnya dari penglihatan gaib kami itu masih membekas di sebuah gunung tersebut dan masih meninggalkan sebuah jejak. Tetapi banyak dari golongan manusia yang tidak mengetahui, bahkan yang menentang atau menolak. Dan maul hayat sendiri itu memang asli dari surga, karena penduduk surgalah yang bisa
hidup abadi. Dan juga memang itu sudah diizinkan oleh Allah. Seperti itu saja sedikit yang bisa saya katakan. Oke, terima kasih. Diminum dulu sama merokok Mas Arjuno. Dari keterangan yang Mas Arjuno sampaikan, saya mencoba sedikit ya. Kalau saya salah, saya salahkan ya Mas ya. Silahkan. Jadi asal usul air kehidupan itu memang dari surga dulu. Benar. Nah, kemudian itu dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari surga dan turun ke bumi. Benar. Pas sampai turun ke bumi itu tumpah airnya. Benar. Oh, subhanallah. Itu kejadian berapa puluh ribu tahun yang lalu itu. Ya, sudah sangat lama sekali. Sangat lama ya. Dan melihat usia Anda 1000 tahun waktu itu udah ada sampean. Golongan kami memang belum ada. Golongan jin. Ya benar. Golongan jin lain sudah ada. Sudah ada, tapi dari saya sendiri itu belum ada. Oh, yang sampean ya kan. Karena kalau nggak salah kan umur beliau kan 10.000 tahun kan. Benar. Yang tahu jin turun ke atas. Kalau bagaimana tahu? Oh, belum ada. Karena di gunung tersebut itu ada bekas daripada cawan dan juga bekas daripada telapak kaki dari beliau Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu sampai sekarang masih ada itu, Mas. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi digoibkan kali ya? Ya. YouTube sama goib ya? Dan juga ukurannya tidak senormalnya manusia sekarang. Oh. Pasti manusia banyak yang tidak mempercayai. Kalau dilihat oleh mata tajam manusia sekarang bentuknya apa? Suatu kawah atau apa gitu? Iya. Suatu kawah ataupun mata air yang berada di tempat tersebut. Besar sekali gitu ya? Tidak begitu besar. Tetapi di situ tidak bisa tertembus matahari juga. Oh gitu. Kembali ke masalah air kehidupan tadi. Itu asalnya dari sana, itu sampai tumpah seperti itu. Dan memang benar tadi Mas cerita bahwa Nabi alaihissalam pernah meminumnya waktu itu ya. Benar. Begitu setelah diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam, ini raba sebagai manusia Mas ya, kan ya habis. Ya mungkin habis diminum oleh beliau. Nah, Nabi Khidir alaihissalam hidupnya kan sudah ribu tahun yang lalu. Nah, itu sampai sekarang masih ada nggak air kehidupan itu? Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Masih ada? Masih. Allahu Akbar. Karena sekarang sejak air itu tumpah saat dibawa beliau Nabi Adam alaihissalam, seperti yang saya katakan, di sana menjadi sebuah kawah atau sebuah danau atau telaga. Dan juga sebenarnya di sana itulah tempat seorang Nabi Khidir alaihissalam sendiri. Allahu Akbar. Sampai sekarang? Benar sekali. Aku pernah mendengar Nabi Khidir itu masih hidup secara jasad ya? Ya. Kayak saya ini? Benar sekali. Ada kata Allah menjadikan bisa dilihat kasat mata? Bisa. Bisa dipegang? Bisa. Bisa diraba seperti normal seperti ini? Bisa. Oh, itu karena apa? Karena beliau diizinkan Allah untuk minum air tadi itu? Benar. Subhanallah. Nek menurut panjenengan Mas Arjuno, kehidupan dari ketika Nabi Khidir alaihissalam meminum air kehidupan sampai sekarang, itu kalau dihitung tahun manusia berapa tahun? Sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sekitar daripada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Oh, jadi beliau besar kalau gitu ya? Benar sekali. Sampai sekarang masih hidup secara jasad? Masih. Ya kadang-kadang juga bergaul dengan manusia biasa? Benar. Katanya tubuhnya tinggi. Tubuh beliau tinggi. Ya. Tetapi untuk sekarang beliau berada di mana? Tempat yang saya katakan. Dan untuk sekarang beliau sendiri yang benar-benar asli. Jika manusia mengetahui. Ayo. Saya senyum. Saya nggak tahu loh ya. Itu berada di sana.
Dikasih clue aja sana mana itu. Gak ada di jasad beliau. Maksudnya? Sang penguasa. Iya, saya kan tanya. Jasad Nabi Khidir masuk bergabung ya. Artinya apa? Itu. Wallahu a'lam. Karena Allah bisa dibahas. Luar jangkauan saya nggak tahu itu. Jadi sampai sekarang saya lihat masih hidup itu beliau Nabi Khidir ya. Masih Khidir. Terus selama Nabi Khidir masih hidup ribuan tahun Yola, itu beliau apa bertempat tinggal? Tadi Mas mengatakan tempat tinggal tempat yang ada sama Ani ini. Benar. Ya itu ada sumber air, ada tempat air kehidupan. Nah, ribuan tahun. Nah, selama ribuan tahun apa beliau tinggal di situ terus nggak kemana-mana? Tidak. Di zaman masa lampau, beliau sendiri sering berpindah-pindah tempat. Oh. Hingga suatu ketika saat sudah menemukan daripada air kehidupan dan juga atas perintah Allah, hingga masa sekarang beliau diperintahkan untuk menempati daripada air kehidupan sendiri. Di situ, daripada kemana-mana. Iya. Oke. Terus ini menyangkut sisi Nabi alaihissalam. Saya pernah mendengar bahwa dunia manusia ini kan ya aneh-aneh, ya kan? Ada orang yang katanya pernah ketemu sama Nabi Khidir alaihissalam. Jangan senyum dulu dong. Aku menyampaikan apa yang saya tahu gitu loh. Bahkan juga silahkan. Ada yang pernah silahkan. Ya nanti sampai sampaikan. Ada juga manusia yang pernah berguru sama Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana menurut panjenengan Kok? Sejatinya Nabi Khidir itu tidak semudah itu untuk menemui manusia. Jika banyak manusia yang mengatakan mereka pernah ditemui, bahkan mereka belajar dengan Nabi Khidir, itu semua tipuan iblis belaka. Karena sejatinya Nabi Khidir itu adalah salah seorang nabi kekasih Allah yang beliau sendiri itu tidak mudah dipahami bagi manusia awam. Tapi jika manusia awam mengatakan sering ditemui maupun yang lainnya, itu semua hanya tipuan iblis. Gitu ya. Benar sekali. Walaupun pada intinya mereka memetik daripada sebuah hasil, entah mereka setelah mereka mengaku berjumpa dengan Nabi Khidir, mereka menjadi lebih sakti atau mempunyai kelebihan yang lain. Itu semua tipu daya dari golongan iblis yang nyata. Dan iblis-iblis tersebut itu sudah termasuk iblis-iblis yang tingkatan tinggi juga. Gitu ya. Ya sudah, ini kan saya menyampaikan yang saya pernah dengar cerita dari orang-orang bahwa pernah berguru Nabi Khidir. Ternyata begitu ya. Terus selama yang Mas tahu, pernah gak secara memang sudah kehendak Allah ya, selama yang Anda tahu Mas, pernah gak Nabi Khidir yang asli ini pernah menemui seorang untuk ambil satu keilmuan? Ayo. Nabi Khidir alaihissalam sendiri untuk menemui seorang manusia awam memberikan sebuah keilmuan, itu tidak pernah. Ya benar. Itu tidak pernah. Yang orang awam. Kalau juga yang diizinkan orang istimewa juga pernah nggak? Pernah. Pernah ada. Ada. Kalau boleh disebutkan siapa yang pernah berguru sama Nabi Khidir? Kalau boleh sebutkan. Tidak perlu saya sebutkan. Tapi ada ya. Ada. Orang pilihan, bukan orang awam loh ya. Benar. Orang pilihan itu Allah yang menentukan, bukan orang yang mengaku. Benar. Kalau mengaku, aduh pilihan Allah, aku mengaku ya, pengakuan diri sendiri kan. Yang itu kan Allah. Tapi ada ya. Ada. Dan sosok itu sampai sekarang masih hidup? Masih. Secara jasad? Tahu dari mana sampean kayak nguping? Bukan. Tahu dari mana sampean? Ayo. Karena golongan kami lah. Beliau yang memerintahkan. Maksudnya? Oh gitu. Jadi tahu sendiri apa diceritai? Dari golongan kami juga. Diberitahu. Diberitahu, tapi nggak lihat sendiri kan? Tidak. Jadi memang ada orang-orang istimewa yang diizinkan untuk berguru langsung sama Nabi Khidir sehingga beliau pun dikasih umur panjang sampai sekarang gitu ya. Benar. Kalau boleh tahu, mungkin yang masuk ke telinga saya cuma satu orang aja. Kalau menurut sampean ada berapa orang?
Di Nusantara sendiri. Nusantara sendiri aja. Itu memang ada satu orang saja. Oh gitu. Yang sangat masyhur orang itu. Kalau nggak salah pernah ke sini main-main. Takut saya jadinya, dah lupakan. Itu sisi jenengan dengan air kehidupan. Tadi saya mengatakan ketika Nabi Khidir alaihissalam sempat minum air kehidupan itu langsung diperintahkan Allah untuk bertempat tinggal tidak kemana-mana gitu ya. Ini pemahaman saya, Mas Arjuno. Akhirnya kan mungkin habis diminum oleh beliau Nabi Khidir alaihissalam, ya mungkin kan? Buktinya beliau sampai sekarang masih hidup secara jasad seperti itu, masih misteri lah. Tapi saya yakini beliau masih hidup secara jasad. Nah itu beliau tinggal di situ dalam rangka apa? Gak kemana-mana. Ayo. Yang pertama, beliau sendiri itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga daripada air kehidupan itu sendiri. Terus. Yang nantinya air kehidupan itu di akhir zaman akan diminum oleh seseorang manusia pilihan Allah juga. Udah jangan disebutkan siapanya, yang dikira ngibul saya kan. Dan saya sendiri tadi sudah memberikan daripada gambarannya sedikit. Jadi menurut pemandangan saya itu kan air itu bentuk nyata dari surga. Yang minum juga Nabi Salam juga nyata bentuk manusia. Dan Mas bilang air itu sampai sekarang masih ada. Dan di akhir zaman akan diminum sama manusia yang di alam gaib seperti itu gelarnya. Berarti juga manusianya ada itu orangnya? Ada, subhanallah. Oh ini, terlepas selesai dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam ketika minum air kehidupan sampai sekarang, ya, itu Mas kan tinggal di sana. Benar. Ada nggak golongan manusia yang berusaha mencari air itu? Banyak sekali dari golongan manusia yang memang mencari air kehidupan ke sana melalui kodam-kodam mereka yang membantu. Tetapi untuk air kehidupan itu sendiri yang menjaga dari golongan gaibnya sendiri itu bermacam-macam dan juga berlapis-lapis. Makanya seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin jika manusia itu bukan yang dipilih oleh Allah, pasti tidak akan sampai dan tidak akan tembus ke tempat tersebut. Oh gitu. Jadi ternyata juga banyak manusia yang mencari ya. Terus mereka kok tahu bahwa di tempat yang ada terjaga itu ada air kehidupan? Dari mana mereka tahu? Karena dari golongan iblis yang selama ini menjadi kodam mereka. Itu mereka bisa mencuri informasi dari mana saja di dunia kegaiban. Oh gitu. Berita dari langit pun bisa mereka curi. Apalagi yang sudah ada di bumi. Oh gitu. Dan dari golongan iblis membantu seorang manusia, pasti mereka mempunyai tujuan yang nantinya akan menyesatkan lebih banyak manusia yang akan diajak untuk bersama-sama tinggal di neraka selama-lamanya. Oh gitu. Jadi banyak orang mencari itu karena informasi dari iblis yang menguasai mereka gitu ya. Benar sekali. Terus tadi Mas mengatakan kalau bukan Allah yang menghendaki seorang bisa minum air itu tidak akan mungkin pernah dapat ya. Oke, itu yang asli. Selama ini ada nggak golongan manusia yang merasa aku dapat air kehidupan, tapi ternyata yang palsu, ada nggak? Banyak sekali. Bagaimana bentuknya? Air itu mereka melihatnya secara nyata itu air putih. Dan mereka meyakini dari air tersebut itu ada pancaran energinya. Dan setelah mereka minum, mereka merasakan seperti yang saya katakan, mereka mempunyai kelebihan. Dan itu semua tipuan daripada golongan iblis yang bisa menipu dari hal mana saja, termasuk melalui air kehidupan yang palsu tersebut. Dan sejatinya mereka sekarang banyak juga yang sudah merasakan dampaknya hingga jasad mereka merasa sakit-sakitan. Itu salah satu contoh dampak nyata mereka yang mereka alami. Selama ini juga ternyata ada golongan manusia yang merasa mendapatkan air itu gitu ya. Benar. Padahal itu tipuan iblis gitu ya. Oh
berapa orang banyak, Mas? Lumayan banyak di Nusantara ini. Mereka berarti orang ampuh-ampuh gitu ya? Benar sekali. Nanti bisa mati nggak mereka itu? Yang pasti akan mati. Loh, kehidupan nggak boleh mati dong harusnya, kan hidup terus. Mereka sendiri ditipu dari iblis dalam tubuhnya sendiri. Dan iblis itu semakin kuat menguasai jasadnya. Hingga jasad mereka sendiri tergerogoti secara nyata. Dan berarti banyak pengikutnya mereka ya? Benar. Dianggap orang yang sakti, dianggap orang yang alim, mungkin dianggap wali juga orang itu ya? Banyak manusia yang menganggap seperti itu. Dianggap orang-orang punya karomah gitu kali ya? Benar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Terus ini Mas, tadi Mas mengatakan yang sudah terjadi, orang yang berhak minum air itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, dan di akhir zaman ada lagi yang berhak minum sosok tadi itu yang Mas katakan, kita nggak usah bahas lagi lah, sudah terkenal itu begitu. Selain itu ada lagi nggak yang berhak minum air itu? Beliau sendiri mendapatkan hak untuk mengajak daripada salah satu pasangannya. Allahu Akbar. Dan beliau sendiri nantinya akan diberikan hak. Siapa saja yang diizinkan untuk mendapatkan air kehidupan tersebut. Oh gitu. Dan nantinya itu pun pilihan Allah dan juga pilihan beliau tadi. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Jadi pendek kata, setelah itu saatnya beliau mendapatkan, beliau punya hak untuk siapa kemananya gitu ya. Nah. Dan yang pasti semua itu sudah kehendak Allah gitu ya. Oke. Sebelum kita berpisah, Mas Arjuno diminum dulu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi cukuplah untuk keterangan mengenai air kehidupan itu. Kalau boleh saya mengulang, gaya tangkap saya yang sangat bodoh ini seperti ini, bahwa air kehidupan itu memang dari surga. Benar sekali. Nyampe ke bumi terus dibawa Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau turun ke bumi bawa cawan, airnya tumpah gitu ya. Dan habis itu sempat diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam, itu atas kehendak Allah, sehingga sampai sekarang beliau tersesat gitu kan. Benar. Dan itu masih ada, suatu saat akan diminum oleh seorang di akhir zaman nanti. Seperti itu prosesnya. Udah jelas, ternyata air kehidupan itu adalah memang dari surga, dan hanya makhluk surgalah yang nggak bisa meninggal gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Arjuno, silakan kembali, di sana dingin terus ya. Alhamdulillah. Dingin terus, tapi jangan diungkap teman-teman saya yang pernah nakal di sana. Saya nggak pernah lo ya. Saya nggak pernah. Ayo lihat, kok cari jauh aja. Kamu juga sering melewati tempat. Oh iya, bertugas. Bukan alasan kamu. Memang tugas saya di situ. Lah ngapain? Saya ke situ? Ayo. Kecuali yang masukin ini lain lagi. Memang dia pendekar kan? Aku ingin ke sana sebenarnya, cuma ya wallahu alam lah kapan-kapan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan ke saya ini benar adanya, dan ini mampu saya dunia manusia, ternyata itulah pada intinya daripada air kehidupan. Jadi mudah-mudahan manusia menyimaknya nggak cemburu itu, karena yang berhak siapa yang minum itu sudah kehendak Allah gitu kan. Dan aku yakin mungkin beliau-beliau yang mendapatkan hak minum itu tidak pernah merasa berjuang untuk mendapatkan, hanya saja gitu kan. Karena itu semua memang sudah anugerah dari Allah. Karena sebuah mengemban amanah yang sangat besar dari Allah. Gitu kan. Ada intinya begitu. Jadi nggak pakai ritual tertentu gitu kan? Kalau pakai ritual malah bahaya ya. Yang pasti dari golongan iblis nantinya. Akan memberikan sebuah air kehidupan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan suatu saat kami ke sana. Tapi aku yakin beliau pernah ke sana saja kan? Pernah ke sana kan? Pernah ke sana nggak? Sama rekan-rekan yang lain yang dekat dengan beliau, pernah nggak? Ya alhamdulillah. Saya pribadi belum pernah menemani gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting aku tahu ini pun juga dari beliau bercerita. Kalau nggak bisa saya nggak tahu juga. Paham ya? Ya, kami mengerti. Terima kasih Mas Arjuno. Silakan dari sana, salam buat penguasa utamanya. Lagi ngapain penguasa utama di sana? Berjuang, bertugas. Lapo tugas ini perang.
Ya seperti itu. Perang sama siapa? Dari golongan dukun-dukun yang di sana pun ya masih banyak. Oh, gitu ya. Yang mendatangi tempat kami. Hmm. Dan itu semua sudah dibersihkan. Terus? Dan juga menjaga daripada tempat tersebut, mendakwahkan kepada golongan yang fasik untuk ikut beliau. Nah, itu sisi gaibnya. Si dohirnya pernah nggak suatu ketika bahwa guru itu akan berdos? Tidak usah saya sebut. Wallahu a'lam. Terima kasih, silakan kembali sana. Salam buat teman sana berjuang, nggih, Arjuno. Nah, saya kurang sopan. Tidak apa-apa, sama-sama. Siap-siap dulu minumnya. Bismillah. Sana sudah ada memang, tapi ini kan subuhan kan. Sebentar, saya mohon izin. Nggih. Sebelum saya pergi. Silakan. Kembalikan kepada Allah. Semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pala buat sampean tuh. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Ya, sudah, saya mohon izin pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan makhluk gaib yang ngakunya dari golongan jin dan minta dipanggil Mas Arjuno yang kebetulan masuk dalam tubuhnya mediator masih ini. Saya ingin tahu mengenai masalah asal muasal dari air kehidupan yang sangat melegenda itu. Ternyata Mas Arjuno bercerita seperti itu. Nah, dari awalnya dari surga sampai turun ke bumi dan sampai akhir zaman sudah diceritakan oleh Mas Arjuno yang diizinkan datang ke sini. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah takdir dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun menurut akal manusia, hal itu tidak mungkin terjadi. Mustahil katakan, tapi bila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Termasuk konten kali ini. Semua terjadi atas kehendak Allah. Apabila ini kebenaran adalah dari Allah datangnya, karena Allah banyak hakiki. Apabila banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.